Tahukah kalian, dari sekian juta orang di Indonesia, banyak banget yang gak dapat kerjaan. Padahal, tiap hari lowongan kerja itu muncul terus-menerus. Kok bisa? Emang dunia kerja tuh serumit itu? Yuk kita bahas bareng, biar kamu gak bengong pas udah lulus nanti. Jadi begini, ketenaga kerjaan itu bukan cuma pas kamu kerja aja, tapi juga sebelum dan sesudah kamu bekerja. Mulai dari nyari kerja, proses wawancara, kerja, sampai kamu pensiun. Semuanya masuk ke dunia ketenaga kerjaan. Ini juga udah diatur di dalam undang-undang loh. Nah, tenaga kerja itu bisa diklasifikasikan dari beberapa sisi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, menurut sifatnya. Ada yang namanya tenaga kerja jasmania, kerjanya pakai otot. Contoh, buruh bangunan, supir, dan petani. Ada juga yang namanya tenaga kerja rohaniah. Dia kerjanya pakai otak. Contoh, guru, dokter, arsitek, ataupun editor YouTube. Yang kedua, menurut kualitasnya. Ada yang terdidik, lulus kuliah, dan ahli di bidangnya, kayak insinyur atau dokter. Ada juga yang terlatih. Dia nggak perlu kuliah, tapi punya skill dari pengalaman. Contoh, teknisi atau montir. Ada juga yang nggak terlatih. Dia itu nggak butuh pelatihan khusus ataupun pendidikan yang tinggi. Contoh, buruh kasar, tukang sapu, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dari fungsi kerjanya. Ada produksi, pemasaran, dan administrasi. Bayangin kamu ada di sebuah taman, lalu kamu membuka bisnis es teh kekinian. Nah, di dalam bisnis itu ada yang bagian produksi, yaitu tukang racik es tehnya. Lalu ada yang bagian pemasaran. Dia bagian mendokumentasikan, lalu akan menyebarkannya ke sosial media atau sejenisnya. Nah, yang terakhir nih, ada yang ngatur-ngatur di belakang layar. Dia adalah administrasi. Dia bagian ngitung duit, ngitung modal, dan lain-lain. Oh iya, ada juga nih tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berkontribusi langsung dalam pembuatan produk tersebut. Contoh, penjahit di pabrik baju. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang bekerjanya itu di belakang layar. Jadi, dia tidak berkontribusi langsung dalam pembuatan produk. Contoh, bagian keuangan perusahaan. Nah, tahukah kalian apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke atas, baik dia sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Lalu, kalau dia belum bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan, ya dia belum masuk angkatan kerja. Misalnya, pelajar, ibu rumah tangga, atau gamer full time. Dari 213 juta usia kerja di Indonesia, hanya 147 juta yang masuk angkatan kerja. Yang benar-benar bekerja dari 147 juta tersebut, hanya sekitar 140 juta saja. Sisanya masih mencari pekerjaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kadang itu susah banget dapat pekerjaan? Ternyata banyak sekali faktornya. Beberapa di antaranya, pertama, jumlah penduduk. Semakin banyak orang, maka semakin ketat persaingannya. Bayangin aja ada satu kursi lowongan pekerjaan yang direbutkan oleh 1000 orang. Ya otomatis gak semua kebagian pekerjaan tersebut. Kedua, upah. Kalau gaji terlalu tinggi, perusahaan bisa mikir 2 kali buat rekrut orang baru. Contohnya, sebuah restoran kecil mungkin gak sanggup bayar 5 juta per bulan buat satu kasir saja. Jadi mereka pakai sistem shift atau minta pegawai rangkap tugas. Ketiga, kondisi ekonomi. Kalau ekonomi lesu, perusahaan juga bakal ngerem rekrutmen. Misalnya waktu pandemi kemarin. Banyak bisnis sepi, bahkan sampai gulung tikar. Akhirnya, lowongan kerja pun menjadi sangat langka. Jadi, dunia kerja itu emang kompleks banget. Tapi bukan berarti kamu harus takut. Kamu bisa siapin dari sekarang, ikut organisasi, latihan skill, dan cari pengalaman kamu. Pokoknya siapin dirimu jadi tenaga kerja yang punya nilai tambah. Biar kamu bukan cuma cari kerja, tapi juga bisa diperebutkan sama banyak perusahaan, bahkan membangun lapangan kerja untuk banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.